Pemirsa, dilanda kekeringan, warga saling serobot berebut air saat bantuan air bersih disalurkan di Pagedangan, Tangerang, Banten. Ya, sementara di Bandung Barat, warga memanfaatkan penyusutan air dengan menanam sayuran di bantaran Situ Ciburoy. Ratusan galon dan jerigen milik puluhan mama ini dijejerkan setangki bantuan air datang di Kampung Ranca Haur, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Warga antusias karena sudah hampir 3 bulan daerahnya dilanda kekeringan parah. Warga juga rela antri berjam-jam, bahkan sesekali terjadi cekcok karena ketakutan kehabisan bantuan air. Warga berharap bantuan air bersih bisa terus disalurkan lantaran sangat membantu dan meringankan beban warga yang dilanda kekeringan. Sementara di Padalarang, Bandung Barat, sudah 2 bulan hujan tak turun, hingga menyebabkan debit air Situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Alhasil, daratan di bantaran situ makin melebar dan dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran. Warga mengaku selama musim kemarau kesulitan mendapatkan air, sehingga dengan membuat kebun di bantaran situ bisa memudahkan saat penyiraman. Tak hanya untuk lahan perkebunan, surutnya Situ Ciburuy membuat sebagian warga bisa bermain hingga berenang dan mencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berjuang padamkan kebakaran hutan di wilayah Aragor, Spanyol. iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dua remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Warga panik saat api membakar gudang gas LPG di Jalan Komplek Era Mas, Cakung, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kobaran api menghanguskan seluruh bangunan toko. 11 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Diduga gudang gas LPG 3 kg ilegal ini terbakar akibat kebocoran tabung gas. Lur, kobongan lur. Di Pasmod BSB lur. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran menghanguskan Pasar Modern BSB Kota Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api merambat cepat meluluhlantakkan 179 lapak pedagang, membuat pedagang dan pengunjung panik berlarian. Pedagang hanya bisa menangis meratapi barang dagangannya yang tidak bisa diselamatkan. Api diduga dari gas LPG yang bocor di sebuah warung soto menyambar kompor yang menyala. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Halo Syafa. Halo Kevin, apa kabar? Aku luar biasa semangat dan sehat selalu. Kamu? Betul ya, semangat mengawali pekan ini ya Kevin ya. Betul, harus semangat. Ada yang seru malam nanti nih Kevin. Betul, apa itu Syafa? Ada pertandingan Indonesia melawan Kamboja di AFF 2026. Di ajang AFF tahun 2026. Tebak skor, kira-kira berapa? Aku 3-1 deh, kasih 1 untuk Kamboja, tapi tetap Indonesia yang menang. Yes, aku 2-0 deh. Yang penting gimana pun caranya Indonesia harus semangat dan memberikan yang terbaik pastinya nanti. Jadi juara ya? Wajib jadi juara. Dan pemirsa, senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan informasi penting bagi Anda bersama saya Kevin Pakan. Dan saya Syafaati Suryo. Dan edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Dan inilah iNews Today selengkapnya.
Pemirsa, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak polisi segera menangkap para pelaku bentrokan yang mengakibatkan rekan mereka tewas. Nggak bisa. Kalau orang lain apa orang cepat. Usai bentrokan maut yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Polsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Mencegah terjadinya keributan, puluhan personel gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Kodim 0501 berhasil menghalau kelompok pemuda yang berencana akan melakukan penyerangan balasan terhadap warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, sementara itu pemirsa, akibat bentrokan ini, satu pemuda tewas, satu orang lainnya kritis masih dirawat di rumah sakit. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyerangan balasan terhadap warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas juga menggeledah satu persatu kelompok pemuda tersebut, menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang. Suasana sempat memanas karena massa tak terima senjata tajam mereka diamankan. Mereka berencana akan melakukan penyerangan susulan sebagai balasan atas tewasnya rekan mereka dalam bentrokan yang terjadi di sebuah lahan kosong pada Minggu siang. Mencegah bentrok terulang, aparat gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi kejadian. Kompi dari satuan Polda, Brimob maupun satuan TNI yang kita letakkan ataupun posisikan di sekitaran Jalan Matraman Dalam. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara dua pemuda korban bentrokan warga yang terkapar di sebuah lahan kosong Jalan Tambak dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dilaporkan satu korban tewas, sementara satu korban lainnya kritis. Bentrokan diduga dipicu aksi pengrusakan oleh sekelompok pemuda terhadap lapak para pedagang di Taman Amir Hamzah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti bentrok dan mengimbau kepada warga agar tidak terprovokasi isu liar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Biren, Aceh berakhir tragis. Seorang anggota polisi militer dilaporkan tewas saat menghadang mobil pengedar narkoba, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Insiden terjadi saat tim Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pelaku narkotika di kawasan Jalan Juli Takengon, Biren, Aceh. Dalam operasi tersebut, seorang prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas terkena tembakan. Peristiwa bermula ketika Ditres Narkoba di Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan pengepungan terhadap 4 terduga pelaku kepemilikan narkoba di kawasan SPBU Juli. Korban yang berada di lokasi turut membantu proses penghadangan mobil terduga pelaku yang melaju kencang. Namun di tengah situasi yang berlangsung terjadi dugaan salah tembak sehingga mengenai Pratu Galuh hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Pemirsa, Polisi Resort Tabanan, Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massal hingga tewasnya seorang warga yang diduga mencuri seekor ayam aduan. Saat kejadian, korban terbukti mencuri ayam dan residivis kasus yang sama di tahun 2018 lalu. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Kelima tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa, seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria, dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol.
Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencoret-coret itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Pemirsa, sebuah klub lari di Bali diduga diskriminatif karena menolak siapapun WNI yang mendaftar, bahkan kerap berlari menghalangi jalan sambil menyalakan flare. Ya, 2 WNA Belanda penyelenggara kegiatan sudah keluar dari Indonesia. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir 2 WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dalami kasus kematian kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dinilai tidak wajar. iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarga di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayolus, Aceh, mundur dari jabatannya. Ya, unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Itu demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, AA News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Ya, padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan AA News melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Amrina Rida di gedung KPK. Ya, Amrina, apakah sudah ada info terkait dengan penahanan Febri di rutan KPK saat ini?
Iya, Kevin dan juga Syafa, informasinya memang kalau untuk saat ini tentunya proses pendalaman dan juga penyidikan yang dilakukan oleh tim 9 yang merupakan tim penyidik Kejagung ini masih terus dilakukan. Namun memang nampaknya berkaitan dengan bagaimana progres dari siapa saja yang telah diperiksa, lalu juga sejauh mana proses penanganan perkara ini belum dipublikasikan sepenuhnya kepada awak media, sehingga hingga saat ini pun kami masih terus berusaha untuk menggali informasi tersebut. Namun informasi terakhir tentunya kita ketahui bersama bahwa mantan ex ataupun juga ex Jampitsus Kejagung yakni Febri Adriansyah ini telah akhirnya ditahan di rutan KPK pada hari Jumat 24 Juli 2026. Kita ketahui bersama bahwa Febri ini akhirnya ditahan di rutan KPK usai dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama kurang lebih 10 jam. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejagung ini dilakukan usai dari pihak Kejagung menerbitkan adanya sprindik berkaitan dengan dugaan TPPU dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan juga uang tunai ratusan miliar rupiah yang ditemukan dalam penggeledahan di Rumah Sentul yang diketahui merupakan milik ataupun juga milik dari Febri Adriansyah. Dan usai adanya pemeriksaan selama 10 jam tersebut dari penyidik Kejagung ini pada akhirnya berdasarkan keterangan-keterangan dan juga statement-statement Febri ini memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Febri di rutan KPK, di mana dari Febri sendiri ini dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan, namun memang tidak mengenakan rompi berwarna merah muda ataupun juga rompi pink yang kita ketahui bersama merupakan salah satu rompi yang biasa digunakan oleh tersangka yang dipakaikan oleh pihak Kejagung. Nah, hingga saat ini informasi kami dapatkan dari pihak Febri ini masih terus ditahan di rutan KPK, dan hingga saat ini pun juga di KPK belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan juga tidak ada pengamanan yang begitu berbeda dibandingkan dengan hari-hari normalnya. Nah, untuk dari pihak KPK sendiri ini menyebutkan, Kevin dan juga Syafa, bahwa penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Febri ini dilakukan usai dari pihak Kejagung mengirimkan adanya surat perbantuan penitipan penahanan kepada KPK pada Jumat lalu. Lalu dari pihak KPK sendiri menerima surat tersebut dan menyebutkan bahwa penahanan Febri Adriansyah di rutan KPK ini merupakan bagian dari koordinasi dan juga supervisi yang dilakukan KPK sebagai sesama lembaga bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari pihak KPK ini pun juga terus mengakomodir adanya penahanan yang akan dilakukan hingga nanti 20 hari ke depan hingga pada tanggal 12 Agustus 2026. Tentunya kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Syafa dan juga Kevin. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Ya, Febri pun menyanggupi dan berharap penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, resmi menjadi tim penasehat hukum mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Febri menggantikan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya mengundurkan diri. Febri menjelaskan alasan dirinya menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah kepada media. Tentu kita sangat berharap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional, fokus untuk isu hukumnya. Sebelum kasus ini, nama Febri Diansyah sempat beberapa kali menangani kasus besar. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu, Febri menjadi kuasa hukum Putri Chandrawinata, istri dari Verdi Sambo. Hasilnya, Putri divonis 20 tahun penjara, namun hukuman didiskon menjadi 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, pasca beredar informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Ardiansyah dengan dugaan tidak wajar pada Minggu malam, polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi dan olah TKP.
Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik modern di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung, termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Pas saya mau berangkat itu tukang ojek bilang ada orang pingsan. Ada orang pingsan di pinggir jalan, sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi warga saya nggak ada yang melapor, jadi saya nggak merespon balik. Saya pikir hanya angin lalu aja lah, mau udah ada orang pingsan di pinggir jalan, orang lewat dibawa ke rumah sakit ya udah bener, nggak ada yang lapor, berarti bukan warga saya. Jadi saya nggak terus mikirin lagi, saya pikir udah sembuh orangnya. Itu duganya sakit apa, Bu? Saya nggak tahu, orang cuma informasi orang ojek ada orang pingsan gitu. Ibu pernah nggak Bu sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya, Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa di Klinik Morden, Jakarta. Ya, Kea, apakah ada temuan fakta atau barang bukti baru terkait kematian pria diduga kepala rumah tangga Febri ini? Ya, selamat pagi Kevin dan juga Safa. Untuk saat ini di tempat saya berdiri, yakni di tempat TKP, ditemukannya kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Adriansah yang bernama Sutrimo, 42 tahun, asal Banyumas, yang terlihat pada Kamis kemarin meninggal di tempat saya berdiri saat ini. Namun untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi klinik modern, estetik klinik yang berada di Kebayoran Baru ini. Sudah terpasang garis polisi berwarna kuning yang menandakan kepolisian juga telah melakukan olah TKP, yakni pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, yang dimana dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP, namun sejumlah kejanggalan berhasil saya himpun pada saat saya sampai di tempat TKP ini, di mana saya tidak menemukan bekas lingkaran yang menjadi tempat di mana Sutrimo meninggal dunia, yang seharusnya pada saat TKP ini ada di depan Morden Estetik Klinik ini. Dan selanjutnya klinik ini terlihat juga sudah tidak berfungsi sejak lama karena dari mulai plafon-plafonnya sudah bolong, lalu juga pekarangan klinik terlihat tidak terurus, banyak sekali sampah yang menandakan klinik ini sudah lama tidak beroperasi. Sehingga perlu dipertanyakan kenapa korban berada di klinik estetik modern ini dan ditemukan meninggal dunia tepat di depan klinik ini. Yang memang dari informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan dan juga belum dapat memastikan apa yang menjadi penyebab meninggalnya Sutrimo, 42 tahun, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 lalu. Memang meninggalnya Sutrimo ini bertepatan dengan H-1 ataupun 1 hari sebelum mantan Jampitsus Febri Adriansah akhirnya dibawa ke rutan KPK oleh pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak KPK. Sementara itu, Safa, Kevin, kembali ke studio. Terima kasih Kea Dela Rosa langsung dari Klinik Morden Jakarta Selatan, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pagi ini Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Ya, jabatannya diganti sementara oleh Destri Damayanti. Menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank
Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Pemirsa, dilanda kekeringan, warga berebut air bersih di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Today. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di wilayah Aragon, Spanyol. Tim penyelamat berupaya mengendalikan kobaran api usai pemerintah setempat umumkan kondisi darurat nasional kebakaran hutan. Kebakaran paling besar terjadi di kota Ejulfe, Aragon, menghanguskan sekitar 2.500 hektar lahan. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan mengungsi akibat kebakaran. Pemirsa, buntut perebutan senjata oleh warga Palestina, pasukan teroris Israel menggelar operasi penangkapan massa di desa Tal Nablus, tepi barat. Sedikitnya 11 orang ditangkap dan 80 orang diinterogasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan dan juga program berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan Fazilah Kaurinisa dan Cikal Multazam. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasukan penjajah Israel melancarkan operasi penangkapan massal warga Palestina di desa Tal Baradaya Nablus.